pencemaran tanah. Sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, di sini kita ketahui bahwa banyak sekali terjadi pencemaran tanah di Indonesia. Sebagai masyarakat yang hidup di lingkungan sosial, seharusnya kita sebagai sesama manusia bisa saling mengingatkan dan mencegah pencemaran yang terjadi di lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran tanah yakni kondisi tercemarnya permukaan bawah tanah. Akibat dari pencemaran tanah tak hanya bisa mempengaruhi struktur tanah dan kesuburannya, tapi juga bisa menimbulkan gangguan kesehatan hingga gangguan ekosistem. Pencemaran tanah bisa terjadi karena tangan manusia ataupun perubahan alam. Contoh pencemaran tanah bisa berupa kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri, penggunaan pestisida, zat kimia, dan lain sebagainya. Contoh pencemaran tanah yang ada di sekitar kita itu bisa berupa sampah, limbah rumah tangga, zat kimia, pestisida, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dan dampak pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah tercemarnya permukaan tanah oleh bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungannya. Pencemaran tanah dapat berakibat pada kesehatan maupun lingkungan. Selain dapat memperburuk keadaan lingkungan dan alam, juga dapat mengancam keselamatan makhluk hidup. Pencemaran tanah dari berbagai bahan kimia yang merupakan polutan akan menyebabkan tanah terkontaminasi dan tidak murni. Pencemaran menjadi suatu dampak yang kompleks untuk kehidupan sehari-hari. Makhluk hidup seperti tumbuhan, binatang, dan manusia, serta kerusakan ekosistem yang dampak lainnya yang terjadi karena pencemaran tanah dan pencemaran udara. Keduanya akan saling terkontaminasi karena zat-zat yang telah mencemari tanah dalam jangka waktu yang lama akan membuat udara di sekitarnya menjadi tidak sehat untuk dihirup. Nah, teman-teman, mari kita cari apa saja pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali contoh pencemaran tanah yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Kasus-kasus tersebut contoh pencemaran tanah yang dalam kurun waktu akan mengganggu kesehatan lingkungan. Pencemaran tanah yang terjadi pun dapat baik secara alami maupun disebabkan campur tangan manusia. Contoh yang pertama dari pencemaran tanah yaitu sampah. Nah, teman-teman, kita sekarang sudah berada di lokasi di mana terjadinya pencemaran tanah oleh akibat sampah. Sampah menjadi contoh pencemaran tanah yang masuk ke dalam kategori permasalahan pelik di Indonesia. Ribuan tong sampah menjadi bencana yang diproduksi setiap hari. Di Indonesia, pengelolaan sampah belum terbilang baik. Hal ini disebabkan yang digunakan setiap hari belum mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Misalnya, banyak sampah yang saat proses pembuatannya tidak digolongkan dengan baik berdasarkan jenisnya. Sampah yang tidak gampang terurai banyak ditemukan sudah menyatu dengan sampah-sampah lainnya. Jenis sampah yang tidak mudah terurai seperti popok, pembalut, kaleng, aluminium, kaca, sol sepatu, karet, styrofoam sangat mudah banyak ditemukan di sekitar kita. Hal tersebut sudah jelas jika dibiarkan berlama-lama akan menyebabkan pencemaran tanah yang menimbulkan berbagai dampak seperti wabah penyakit, estetika lingkungan, merusak ekosistem, hingga pencemaran udara. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak polusi tanah. Adanya pencemaran tanah akan mengakibatkan dampak tertentu bagi tanah dan ekosistemnya. Dampak itu tentu dirasakan secara luas oleh makhluk hidup yang berada di lingkungan tersebut, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Dampak polusi tanah yang pertama yaitu tanah yang tidak subur. Tanah yang tidak subur dapat menurunkan kualitas tanah akan menjadinya tidak subur. Tanah yang tercemar tidak memiliki kandungan humus yang cukup bagi pertumbuhan tanaman, baik untuk pertanian, perkebunan, dan tanaman lainnya. Yang kedua, yaitu tanaman akan menjadi layu dan mati. Ketidakcukupan unsur hara akan berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanaman.
pencemaran tanah dapat berakibat pada layunya tanaman hingga kematian. Nah, jika pada suatu tumbuhan yang ada di sekitar sampah tersebut, ia akan menjadi layu dan menjadi tidak subur. Tumbuhan tersebut bisa berakibat mati. Yang ketiga, yaitu adalah wabah penyakit. Bagi manusia dan hewan, populasi tanah dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Misalnya, kandungan timbal yang terlalu tinggi akan merusak otak, zat benzena dapat menyebabkan leukemia, dan zat merkuri yang dapat menyebabkan gangguan ginjal. Nah, dampak yang kelima dari pencemaran tanah yaitu merusak estetika lingkungan. Tanah yang tercemar memiliki ciri fisik dan visual yang tidak baik. Secara estetika, tanah menjadi tidak bagus dipandang. Nah, seperti yang ada di sebelah saya, banyak sekali sampah yang terjadi di sini. Karena ulah manusia, mereka membuang sampah sembarangan yang menyebabkan lingkungan kita menjadi tidak bersih dan membuat udara menjadi tidak baik untuk dihirup. Dampak pencemaran tanah yang selanjutnya yaitu merusak ekosistem. Tanah merupakan penyusun ekosistem darat. Jika tanah tercemar, maka struktur rantai makanan yang ada pada ekosistem darat akan terganggu dan tidak lagi seimbang. Jika ekosistem tanah tersebut sudah tidak baik bagi lingkungannya, maka ekosistem tersebut sudah tidak lagi dapat digunakan dan tidak lagi dapat digunakan secara baik-baik. Dampak dari pencemaran tanah yang selanjutnya yaitu gagal panen. Penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan akan menyebabkan turunnya hasil panen. Alih-alih tanaman menjadi subur, malah justru tidak akan menghasilkan panen sesuai dengan harapan. Jika seorang petani menggunakan pestisida yang terlalu berlebihan, akan membuat tanaman tersebut menjadi tidak subur dan dampaknya menjadi buruk untuk jika dikonsumsi bagi manusia. Dan belum tentu jika kita menggunakan pestisida berlebihan, tanaman tersebut akan menghasilkan panenan yang jauh lebih baik atau bahkan jauh lebih buruk daripada itu. Dampak dari pencemaran tanah yang selanjutnya yaitu erosi. Tanah yang tercemar akan mudah mengalami erosi, baik erosi karena angin dan air. Erosi tersebut disebabkan oleh ikatan struktur tanah yang tidak lagi kuat karena pepohonan pada tanaman yang tercemar jika memiliki sistem perakaran yang baik. Bau tidak sedap. Tanah yang tercemar oleh polutan kimia biasanya menimbulkan bau tidak sedap sehingga mengganggu aktivitas lingkungan sekitarnya. Nah, jika kita berada di suatu lingkungan yang kotor seperti ini, pasti kita tidak akan nyaman hidup atau tinggal di lingkungan sekitar situ. Karena kita setiap hari akan menghirup udara tersebut dan membuat kita tidak nyaman akan lingkungan tersebut. Bisa saja karena kita setiap hari mencium udara tersebut membuat kita sakit seperti sesak nafas. Contoh penyakit yang terjadi jika kita tinggal di lingkungan yang kotor seperti gangguan pencernaan, contohnya seperti diare. Jika kita tinggal di lingkungan yang kotor itu, maka akan ada seperti hewan lalat yang hinggap di makanan kita, lalu kita makan dan itu akan menyebabkan saluran pencernaan kita terganggu, yang itu akan menyebabkan diare. Nah, untuk itu maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita agar selalu bersih dan selalu nyaman jika kita tempat tinggal tersebut. Ciri dan indikator tanah tercemar. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menyebut tanah tercemar atau tidak. Yang pertama, indikator fisik, antara lain warna tanah, dalam lapisan tanah, kepadatan tanah, porositas, tekstur tanah, dan luapan pada tanah. Yang kedua, indikator timbal, antara lain kadar pH,
Ciri-ciri tanah yang tercemar. Yang pertama, tanah tidak subur. Yang kedua, pH di bawah 6 atau pH di atas 8. Yang ketiga, berbau busuk. Yang keempat, kering. Yang kelima, mengandung logam berat. Yang keenam, mengandung sampah anorganik. Ciri-ciri tanah yang tidak tercemar. Yang pertama, tanahnya subur. Yang kedua, pH minimal 6 sampai maksimal 8. Yang ketiga, tidak berbau busuk. Yang keempat, gembur. Yang kelima, tidak mengandung logam berat. Yang keenam, tidak mengandung sampah anorganik. Selanjutnya, setelah membahas tentang pengertian dari pencemaran tanah, dampak-dampak dari pencemaran tanah dan contoh dari pencemaran tanah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mencegah terjadinya pencemaran tanah. Yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu melakukan reboisasi. Dengan melakukan reboisasi, tentu dapat membantu kesuburan tanah agar kembali terjaga. Dengan penanaman kembali, meskipun dapat memakan waktu yang lama untuk tumbuh. Namun, pohon yang ditanam akan membantu mengurangi pencemaran tanah sekaligus pencemaran udara. Nah, reboisasi ini artinya menanam tumbuhan kembali atau menanam pohon kembali. Dengan adanya penanaman pohon kembali ini, maka akan membuat pencemaran tanah dan pencemaran udara itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu mengurangi pestisida secara berlebihan. Maksudnya gimana? Mengurangi pestisida secara berlebihan itu adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan, terutama jika kita hidup di lingkungan perkebunan atau pertanian yang selalu menggunakan zat kimia berlebihan. Dengan mengurangi pengurangan pestisida yang berlebihan kepada para petani, tentunya hal tersebut dapat mengurangi pencemaran tanah yang mengganggu ekosistem. Nah, untuk kita untuk seorang petani atau seorang perkebunan hendaknya mengurangi pemakaian pestisida atau zat kimia yang berlebihan, karena itu sangat berbahaya untuk lingkungan sekitar dan akan menjadi pencemaran tanah serta pencemaran udara. Yang ketiga yaitu membeli produk yang ramah lingkungan. Membeli produk yang ramah lingkungan ini bisa jadi cara dalam mengurangi kerusakan lingkungan, terutama pencemaran tanah. Produk ramah lingkungan ini seperti korek kuping bambu atau kayu, kapas kain, pembalut kain, tisu basah, dan yang mudah terurai dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian jika kita membeli produk yang ramah lingkungan tentu akan mengurangi pemakaian plastik atau pemakaian sampah. Dengan itu akan membuat udara atau tanah menjadi baik untuk dihirup. Nah, cara mencegah terjadinya pencemaran tanah yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat itu sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kesuburan tanah. Meningkatkan kesadaran masyarakat itu perlu ditingkatkan. Sosialisasi dapat dilakukan pada lingkungan-lingkungan yang berpotensi menghasilkan sampah rumah tangga tanpa dilakukannya pengelolaan. Selain itu, penerapan kebijakan dan aturan hukum terhadap pelaku industri juga dapat dilakukan. Pengenaan sanksi tegas apabila melanggar AMDAL harus dilakukan terhadap sektor industri yang membuang limbah tanpa mengelolanya agar tidak berbahaya bagi lingkungan.
kita juga dapat membuat papan peringatan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu contoh atau salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan adanya pamflet itu, maka masyarakat kita tidak akan membuang sampah sembarangan dan tidak akan terjadi pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan pencemaran tanah. Nah, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran tanah yaitu melakukan sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sampah organik maupun anorganik sebaiknya tidak langsung dibuang, namun dapat dimanfaatkan untuk keperluan lainnya. Terlebih sampah berbahan organik yang terdiri dari plastik botol, minuman, dan kaleng bekas yang dapat diolah kembali menjadi kerajinan. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan 3R. Reduce, yaitu mengurangi penggunaan produk tertentu yang dapat mencemari tanah. Selanjutnya, reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang akan dibuang. Yang terakhir yaitu recycle, yaitu mengolah kembali barang bekas menjadi barang baru yang bisa bermanfaat. Nah, dengan kita menerapkan sistem 3R ini, kita dapat mengurangi terjadinya pembuangan sampah secara sembarangan atau terjadinya pemakaian sampah plastik secara berlebihan. Dengan kita menggunakan sistem ini, maka tidak akan ada terjadi pencemaran tanah yang mengganggu udara atau mengganggu sistem pernapasan kita.